Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan penggunaan rumus dasar dari Microsoft Excel. Di sini sudah saya sediakan beberapa tabel, ada 3 tabel utama. Langsung saja kita lihat ke tabel yang pertama. Di sini ada terdiri dari 5 baris. Ingat, kalau misalnya ke bawah itu disebut dengan baris, kalau ke samping itu disebut dengan kolom. Di sini kita akan sama-sama mengisi kolom yang kosong dengan menggunakan rumus. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan juga nanti kita akan coba modifikasi beberapa aritmatika atau operasi aritmatika tersebut. Oke, kita akan menjumlahkan angka pertama dan angka kedua sama dengan, sini kita klik dulu angka pertama, kita tambahkan logo atau simbol tambah, kita klik yang angka kedua, kita enter, maka otomatis dia akan menjadi 9 nilainya, itu dari angka pertama ditambah angka kedua. Nah, untuk angka yang di bawahnya, kolom 2 dan 5 atau baris 2 sampai 5, itu tinggal kita arahkan seperti ini logonya. Nanti kalian klik kiri, otomatis dia akan mengikuti rumus yang ada di atasnya. Kalian bisa rapikan, ini kalian bisa pakai rata tengah. Jadi untuk baris kedua sampai dengan 5 ini sudah mengikuti rumus yang di atas. Jadi kita tidak perlu menulis rumus lagi di baris kedua sampai ke 5. Jadi kita bisa mengisi rumusnya hanya di baris pertama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kolom pengurangan. Sama seperti tadi, kita awali dengan sama dengan, kita blok angka pertama, kita kurang, kita blok lagi atau klik lagi angka kedua, kita enter. Nah, di sini hasilnya 3. Sama seperti tadi, kita arahkan sampai logo kursornya muncul tanda panah hitam seperti ini, baru kalian klik kiri. Nah, otomatis dia akan mengikuti rumus yang ada di baris pertama. Setelah itu kita rapikan ke tengah. Nah, ini juga sama untuk perkalian. Kalian klik sama dengan, kita klik angka pertama. Nah, terus untuk sama dengan kita bisa menggunakan logo atau simbol bintang, ya. Nah, baru kita masukkan angka 2, kita enter. Nah, sama seperti tadi, kita arahkan kursornya sampai muncul shortcut tanda panah hitam, kita klik kiri. Nah, nanti baris kedua dan sampai kelima akan mengikuti. Itu kita pindahkan, kita lanjut. Di sini angka pertama kita blok, kita klik, terus kita bagi. Nah, untuk bagi dia pakai garis miring. Kalian klik lagi di angka kedua, kalian enter. Nah, ini sama kayak tadi, kalian klik di sini, nanti akan muncul hasil baginya, ya. Nah, ini sisa bagi, ini kita lihat sama-sama. Nah, ini menggunakan mod, ya, atau modulus. Nah, di sini kalian klik angka satunya, setelah itu kalian klik koma. Nah, di sini angka pembaginya adalah yang angka 2. Kita tutup, jangan lupa ya, kita tutup dengan kurung tutup. Oke, jadi dia tidak ada sisa baginya, habis dibagi 6 bagi 3, sisa bagi itu 0. Nah, sedangkan sisa bagi yang di baris kelima bisa kalian lihat 7 dibagi 3 itu 2, sisa 1, ya, karena 3 kali 2 6, 6 dan 7 itu selisihnya adalah 1. Nah, itu disebut dengan sisa bagi. Nah, selanjutnya di sini ada modifikasi. Saya ingin melakukan operasi aritmatika lebih dari 1, misal kita tambah, ya, angka 2, setelah itu kita kalikan. Nah, di sini kita kalikan misal yang angka 3-nya lagi. Nah, seperti ini kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa sama kayak tadi, ya, seperti ini. Nah, kalau untuk dari rumus, ya, kalian bisa perhatikan semuanya. E6 tambah F6 itu 9, ya. 9 dikali F6 itu adalah 3, ya. Seharusnya adalah 9 kali 6 itu adalah 54, tapi di sini seperti halnya di
kita belajar matematika, kali bagi itu didahulukan, baru kita melakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan. Ya, itu untuk yang tabel pertama sudah kita berhasil isi. Oke, mari kita lanjut di tabel kedua. Di sini tabel kedua berisi nama siswa, nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Ya, jadi ada 3 nilai dari masing-masing siswa. Di sini kita akan sama-sama mencari rata-rata, keterangan, nilai minimum, nilai maksimum, jumlah datanya, dan juga jumlah dari nilai rata-rata yang kita hasilkan. Untuk rata-rata kita bisa menggunakan rumus, ya, seperti biasa. Sebelum kita masukkan rumus, kita selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kita tulis average atau average. Kalian blok data yang ingin kalian rata-ratakan. Jadi kalian tidak usah ngitung lagi secara manual. Kalian tutup. Nah, nanti akan muncul rata-rata nilai si siswa pertama, ya. Dari nilai 90, 90, 98, rata-ratanya itu adalah 93. Nah, untuk baris bawahnya seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, kalian tidak perlu menuliskan rumusnya lagi. Kalian tinggal bisa tarik, ya, atau bisa seperti ini karena kolom bawahnya harus diisi. Kalian klik. Nah, di sini sudah otomatis dia akan menarik kolom yang ada di baris kedua sampai dengan baris kelima. Sama seperti tadi, ya. Nanti silakan kalian rapikan, dipindahkan ke tengah, ya, melalui center. Selanjutnya di sini kita akan sama-sama mencari nilai minimum. Nilai minimum adalah nilai terendah dari rata-rata sini, ya. Di sini kita pakai rumus min. Di sini kita tulis min. Di sini kita kurung buka. Sama kayak tadi kita blok. Nah, di sini kita akan mencari nilai terendah. Kira-kira dari 5 siswa itu yang paling rendah nilai rata-ratanya siapa, bisa langsung ketemu. Nah, di sini yang paling rendah adalah siswa dengan nilai rata-rata 66. Sedangkan nilai maksimum kita bisa menggunakan rumus max, ya. Nah, di sini sama kayak tadi kita blok. Di sini kita tutup. Nah, di sini nilai tertingginya itu adalah 93, siswa nomor 1. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus mencari jumlah datanya. Sebenarnya kita bisa tahu, ya, di sini ada jumlahnya sebesar 5, tapi kalaupun nanti kalian punya data banyak, nggak mungkin kalian ngitungin satu persatu, ya. Kalian bisa menggunakan rumus namanya count, ya. Nah, ini kalian klik. Nah, jumlah datanya ada 5, ada 5 siswa. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah jumlah dari nilai rata-rata kalian atau nilai rata-rata siswa yang ada di tabel, ya. Jadi total dari 5 siswa ini. Nah, ini kalian bisa menggunakan sum. Nah, di sini kita blok. Nah, jadi total nilainya dari 5 siswa ini rata-rata adalah 411. Jadi perbedaan count sama sum adalah kalau count menghitung jumlah datanya, kalau sum dia menghitung nilai dari masing-masing data tersebut, ya, seperti itu. Jadi di sini kita sudah bahas rumus rata-rata, minimum, maksimum, jumlah data, dan juga jumlah nilai rata-rata. Selanjutnya di sini kita akan mencoba sedikit menggunakan rumus mungkin yang sering digunakan, ya, yaitu menggunakan rumus if atau percabangan. Nah, ini kita akan coba menentukan kriterianya, atau mungkin yang sering kalian dengar itu adalah KKM-nya, dia lulus atau tidak nih. Ya, jadi kita bisa menggunakan rumus juga di Excel. Jadi kita tidak perlu menulisnya secara manual. Ya, sama seperti tadi kita tulis, ya, sama dengan kita bisa menggunakan rumus if. Nah, di sini if kita klik nilai rata-ratanya berapa, terus kita masukkan nilainya berapa kalau untuk KKM-nya. Nah, di sini kita masukkan 80. Jadi tidak boleh kurang dari 80, ya. Nah, di sini kita koma, kita masukkan keterangannya. Di sini kita tulis tidak lulus, ya.
tidak lulus. Sini kita tutup lagi. Sini lulus. Nah, kita tutup dengan kurung tutup. Ya, jadi wajib ditambahin ya. Jadi kalau sudah ada kurung awal atau kurung buka, kita harus akhiri dengan kurung tutup. Nah, di sini keterangannya lulus ya, karena dia nilainya lebih dari 80. Sama kayak tadi, kita coba untuk baris kedua dan kelima. Ini kita delete dulu. Nah, ini karena nggak masuk ya. Udah, kita rapikan. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Untuk nilai 66 dan 73 itu kategorinya adalah tidak lulus karena dia kurang dari 80. Ya, jadi kita bisa menggunakan rumus tanpa harus menulis secara manual kriteria nilai tersebut lulus atau tidak. Ya, itu penggunaan dari rumus if pada Microsoft Excel. Selanjutnya di sini ada tabel terakhir, itu tentang upper, lower, dan proper. Ini kita akan sama-sama mencoba merapikan tulisan di nama siswa ya, agar lebih rapi. Untuk upper sendiri, ini akan mengubah tulisan menjadi huruf besar semua. Nah, di sini kita tulis sama kayak tadi ya. Nah, di sini kita klik, kita tutup. Nah, di sini bisa kalian lihat tulisan nama siswa pertama dia menjadi huruf besar semua. Nah, ini juga sama, siswa kedua sampai kelima menjadi huruf besar semua. Selanjutnya kita coba rumus yang lower. Nah, ini sama, kita klik, kita tutup. Bentar. Nah, di sini dia akan menjadi kecil tulisannya, ya. Jadi ini hanya untuk merapikan tulisan saja biar lebih rapi. Kalau proper dia ini sesuai dengan penulisan yang benar ya. Jadi huruf yang di depannya atau abjad pertama besar, sisanya itu kecil. Ini kita tulis proper. Sini kita klik, kita tutup, enter. Nah, kita gedein. Nah, ini sedikit ya. Jadi upper itu untuk membesarkan semua huruf, lower untuk mengecilkan semua huruf. Kalau proper dia digunakan untuk membuat format huruf yang sesuai dengan ejaan ya. Jadi abjad yang di depannya itu besar, sisanya kecil, dan huruf kedua juga sama, abjad awalnya besar, yang berikutnya kecil. Oke, demikian tutorial Microsoft Excel ya terkait dengan rumus dasar ya. Sebenarnya masih banyak sekali rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel, tapi ya sama-sama nanti kita akan pelajari ya. Intinya kalian bisa paham dulu terkait dengan rumus dasar Microsoft Excel ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.